بالله العلي العظيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين، خصوصا إلى روحه حبيب عثمان بن يحيى، وخصوصا إلى روحه الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البندري، وخصوصا إلى روحه الشيخ جمال الدين بن الشيخ محمد أرسل البندري، وإلى روحه خصوصا إلى روحه الشيخ محمد بن عبد الغني البندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wasyukurillah, bersama-sama kita bersyukur membaca alhamdulillah wasyukurillah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah ini, di Majelis Ratib Al-Aidrus di rumah Pak Siswandi. Kita doakan beliau selalu sehat, dimurahkan rezeki beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini, kita doakan selalu sehat afiat, kabul hajat-hajat beliau. Dan kepada para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan hajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah, taufik dan serta pertolongannya, dapat kita berkumpul lagi dalam beribadah di tempat ini, yaitu tadi kita membaca Ratib Al-Idrus, dilanjutkan membaca Nomor Al-Habsi, dan malam hari ini kita membaca kitab tentang ilmu fikih, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Jamaluddin bin Al-Fadil Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi beliau ini adalah yang mengarang kitab ini, Syekh Jamaluddin. Beliau adalah mufti di zaman beliau. Jadi mufti itu artinya pangkat yang tertinggi di dalam keagamaan. Jadi apabila ada masalah, beliau yang mencarikan hukumnya, boleh kadanya dan sebagainya. Jadi mufti. Nah, jadi bahar itu ada mufti, ada qadhi. Ulama besar di zaman beliau, Syekh Jamaluddin. Jadi alhamdulillah di kitab ini terlebih dahulu dijelaskan tentang ilmu tauhid, ada dijelaskan sedikit, lalu dilanjutkan dengan ilmu fikih. Jadi Sidin menulis di sini dulu pertama tentang ilmu tauhid, sifat 20 dijelaskan Sidin, tapi secara ringkas
secara ringkas. Jadi alhamdulillah habis itu kita mempelajari tentang ibadah. Yang pertama dahulu kita hendak beribadah, kita harus tahu dahulu untuk ibadah sholat. Nah, kita harus memakai berwudu. Jadi kayak dijelaskan di kitab ini tentang masalah air nang mana nang boleh dipakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk qada hajat beristinja. Nah ini dijelaskan karena nantinya dan dijelaskan tentang masalah qada hajat, beristinja, berbasuh, bekami. Nah, itu dijelaskan di sini tata cara yang benar supaya suci. Apabila kita beres urusan istinja, bujur sesuai aturan agama, lalu kita berwudu, nah wudunya sah jadinya, dan kita berwudunya dengan benar, lalu sembahyangnya dengan benar, maka sahlah sembahyang kita. Apabila kita sembahyang tapi wudu kita kada pas, nah kada diterima sembahyang kita, kada sah sembahyang kita. Istinja kita kada pas juga. Nah, misal kita nilai basuh pakami nih, kita nih manusia kalau lah bisa qada hajat juga. Jadi kita nih basuh pakami, memakai misalnya banyu apa ya, banyu kopi misalnya basuh pakami. Nah boleh lah banyak kopi dibasuh, ada boleh. Nah karena itu lain air mutlak ngarannya. Kalau ada jual lah banyak kopi. Nah banyu nang tak buat najis, nah itu kada boleh. Walau banyu putih, banyu biasa di dalam ember ada kotoran, dalam ember ini ada kotoran misalnya tahi, cacak adalah. Nah itu ada, kita basuhakan pakami tadi. Nah itu kita kada bujur berbasuh pakamihnya, walaupun sudah hilang kotorannya. Lalu kita berwudu kita kada sah karena kita tadi memakai banyu yang najis. Nah, jadi kita karena insya Allah kita pelajari supaya ibadah kita benar. Mudah-mudahan kita banyak umur istiqomah. Jadi kita pelajari tentang ilmu fikih. Ini salah satu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap kita orang beriman. Hukumnya fardu ain mempelajarinya. Arti fardu ain itu setiap orang wajib mempelajari. Apabila sudah balik berakal, wajib tahu. Bilanya belum tahu, wajib mempelajarinya. Nah, jadi alhamdulillah kita ini melepaskan kewajiban. Nah, kada berdosa kita jadinya. Amun kita kada belajar, kita berdosa. Apabila sudah belajar kita, nah kita ulangi lagi, bagus lagi. Aku dahulu pernah belajar ya alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita mengulang-ulangi pelajaran tentang ilmu fikih. Jadi di sini dijelaskan pertama-tama dahulu tentang ilmu tauhid. Jadi sini mulai ini kitab dengan bismillah, dengan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi bagus segala sesuatu yang baik-baik dimulai dengan bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berkah. Bilanya kita mengerjakan kebaikan, apapun kebaikan itu, maka mulailah dengan bismillah, maka jar Nabi berkah. Jadi pengarang pun memulai dengan bismillah, sebagaimana mengikuti dalam Al-Quran dengan bismillah pertamanya. Artinya kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rizki akan hambanya yang Islam.
dan yang kafir di dalam dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat pemberian. Sidin memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Yang Islam diberi sidin, yang kafir diberi sidin juga dalam dunia lah. Nah, karena Allah taala Maha mengasihani kepada segala hambanya. Tetapi di dalam negeri akhirat Allah taala Maha mengasihi kepada hambanya yang beriman aja, dengan dimasukkan sidin ke dalam surga. Orang-orang yang kafir itu kada disayangi, kada dikasihi sidin. Jadi penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya Bismillah lah. Jadi Allah Ta'ala mengasihi seberataan hamba sidin dikasihi sidin. Buktinya diberi rezeki. Orang kafir sugih, banyak hartanya. Nah ini Allah Ta'ala mengasihi. Orang Islam ada juga yang sugih, kaya raya juga, Allah Ta'ala mengasihi. Jadi dengan diberi rezeki itu di dunia. Nah tapi karena di akhirat Allah Ta'ala mengasihi kepada orang beriman dengan diberi sidin, pahala, balasan surga. Adapun orang kafir kada dikasihi sidin. Jadi penyayang itu di dunia, mengasihi itu adalah karena di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita disayangi dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nah, tentunya jelas Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah dan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Jadi kita berniat waktu bersalawat mengerjakan perintah Allah. Nah, sahajak bersalawat mengerjakan perintah Allah, karena Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan ucapkan salam atas Nabi akan sebagai salam. Nah, jadi Allah sendiri pun mengucapkan salam kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Coba kita baca 3 kali sama-sama lah, diimbai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Nah ini sampai selawatnya kepada Rasulullah disampaikan, disahuti oleh Rasulullah, dan Rasulullah senang, dan sidin pasti memberikan syafaat kepada umat sidin yang mengucapkan salawat kepada sidin. Dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi sekalian. Amma ba'du.
Jadi itu hurufnya bahasa Arab, tulisannya Arab lah, tapi bahasa Melayu. Nah, karena pian bawa pulpen kan pensil, panjang umur aku jalan aja bisa melihat kitab pian aja lah. Nah, soal alhamdulillah, berarti panjang umur pian berarti lah. Aku ada tahu dalam kitab aja pas turun pada majelis taksis saja aku tahu dalam kitab aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan di akhirat ulun pernah belajar juga ilmu fikih, belajar tauhid, walaupun kada paham ulun jalan. Nah tapi sudah belajar lah, sudah belajar kita. Jadi kena biji kita pun di akhirat sudah belajar. Selamat sudah. Lalu ya karena di akhirat siapa jarang pernah belajar fikih masuk surga aja. Nah, kalau kita angkat tangan, ulun pernah bahari belajar. Tenang, belajar sudah. Kalau kan di akhirat kita amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, nah, amma ba'du bacaannya lah, amma ba'du. Itu syariat Islam. Nabi sendiri bila mengarang surat kada tertinggal amma ba'du. Jadi di sini pengarang menambahi juga amma ba'du. Apa arti amma ba'du? Adapun kemudian daripada itu, maknanya amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu, hai talib. Nah, talib itu bahasa Arab, bahasa kitanya hai penuntut ilmu. Nah, kita di pada sini penuntut ilmu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kita di sini menuntut ilmu, belajar ilmu fikih kepada pengarang kitab Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad. Jadi dijelasin hai penuntut ilmu bahwasanya sungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Nah, ada buat juga ibu-ibu lah. Jadi pas saja pian buat turunan juga si pian termasuk dia nang disidir-sidin nih. Tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik. Nah, yang akil itu artinya yang bakal. Nah, kada bakal kada di sini kok kedudukan lah, pasti kan bakal di sini. Artinya kada gila dah. Bakal. Jadi alhamdulillah kita ini diberi akal oleh Allah. Ini rezeki juga nih. Rezeki yang ganda akan disayangi. Jangan dirusak-rusak akal. Merusak akal itu lawan apa? Macam-macam. Lawan minuman keras. Nah, mabuk jadinya. Tuh akalnya kemana kata hilang tuh akal itu. Atau minum laang ya dibuat. Ada itu alat laang tuh ada. Kecuali dibuat di misagrip laang. Jadi napa gerang mabuk tadi napa? Barang aja minum napa kah? Obat kah? Bilanya diminum, dimakan mabuk. Nah itu akalnya hilang waktu itu tuh. Nah, mesti ya hilang sekali lah. Kada balik lagi kayak apa? Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Yang sudah kita pernah kita ampihan taubatan. Allah Ta'ala maha menerima taubat kepada hamba-hambanya. Jadi di zaman Nabi itu sahabat dulu minum dia itu juga ngarannya Khomar itu diulah daripada kurma. Nah, daripada anggur ada dari khomar itu daripada kurma. Jadi pian kurma dah
di parahnya bajunya tuh nah dibuati rajin apakah disimpan lawas-lawas. Itu khomar ngarannya. Bahasa kita tuak sih nah. Nah, itu sebelum diharamkan oleh Allah, sahabat ini minum, dia hadapan Nabi minum karena mabuk. Lalu hendak sembahyang minum, membaca ayat tapi paling-paling bacaannya. Lalu turun ayat, tapi pegamatan banglah ada langsung haram ada turun kada boleh. Karena ada pulang beberapa bulan sampai ditetapkan hukumnya haram. Nah, itu. Karena itu biasanya jadi diceritakan sahabat di sembahyang membaca ayat yang tak alih-alih. Kenapa? Sengaja pakas minum lalu pikiran kita kemana malahnya layang. Jadi lalu diharamkan oleh Allah. Jadi kata bapak kita di dunia kada minum itulah karena di akhiratnya kita minum itu. Jadi minuman yang paling nyaman karena di dalam surga adalah tuak. Jadi arak atau khamar. Jadi yang di surga itu karena sungai itu Al-Quran menjelaskan karena khamar tadi atau arak tuak tadi ada sungainya, jadi ambil aja lagi. Maka khamar atau tuak itu paling nyaman 1000 kali nyamannya daripada di dunia. Jadi karena di akhirat aja karena minumnya. Di akhirat ada lagi haram, ada lagi halal di akhirat. Yang di dunia diharamkan oleh Allah Taala. Jadi karena di akhirat itu spesial sungai susu, susu aja sepanjangan. Ada juga madu aja, ada juga apa tadi khamar aja, tuak aja. Jadi karena di akhirat aja kena. Tak kasih dong kisah lah. Makanya jadi orang minum itu sehat jar sedikitnya boleh saja. Sama aja ada boleh juga. Banyak pangjar paginya kada boleh. Aku jar untuk kesehatan cari yang lain aja minumannya. Apakah halal? Jadi kita sudah tahu lah, sudah kita tahu nang dahulu kita kada tahu kada bapak, nang sudah tahunya kita jaga ya. Namun kada tahu pak kawan babi misalnya kita minum, kita kada tahu pak ada berdosa kita, kada tahu belinya kada tahu ada berdosa, tapi kita tahu berdosa kita lah, minta ampun Allah Taala. Ya ampun Tuhan aja, walaupun banyak dosa Allah Ta'ala maha pengampun, asal kita bujur bertaubat kepada Allah. Jadi ujar sidin, wahai penuntut baik laki-laki dan perempuan yang akil balik, yang berakal dan balik. Nah ini balik ini yang sudah balik, nang baru balik bang bagus juga belajar juga supaya tahu. Nang balik dan lebih lagi. Apa arti balik? Kita lelakian balik itu umur 15 tahun atau keluar air mani. Guring bermimpi basah ke anak-anak. Itu balik tuh sudah. Basah salawar. Mimpi kawin. Balik itu sudah. Mulai itu tuh kewajiban sudah ditimpakan lawadikam. Artinya bilanya ikam menggawi kesalahan, ikam dapat dosa. Bilanya ikam menggawi kebaikan, ikam dapat pahala. Aman belum balik bang, mengerjakan kebaikan dapat pahala dan orang tuanya pun dapat pahala. Orang tuanya yang menyuruh dapat pahala. Itu bilanya belum balik. Jadi bilanya lakian umur 15 tahun atau pernah basah dari keluar air mani, bilanya perempuan itu apabila haid. Haid yang pertama balik ke saudara atau menekadar baik umur 15 tahun juga balik sudah. Itu balik adanya lah. Hanya tahu aku balik kira-kira balik
balik baras ya, balik. Jadi di sini disuruhkan wajib kita mempelajari orang beriman, baik laki-laki perempuan, mengetahui ia akan makna dua kalimat syahadat. Apa dua kalimat syahadat? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita tahu artinya. Artinya apa? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah, kalau kita membaca seperti itu tanda kita Islam. Bahkan orang kafir masuk Islam wajib mengucapkan itu dua kalimat syahadat tadi. Ini sudah mengucapkan itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang asalnya orang kafir banyak dosanya, baca ini dihapuskan Tuhan. Matinya mbah itu misalnya masuk surganya kalau sing dosaan lah. Jadi bilanya ada orang masuk Islam itu sunnah kita hibur, kita bantui, kita tolonginya. Bahkan mun ada harta zakat boleh diberi zakat kepada orang tadi, mualaf katanya lah. Di zaman bersekumpul dahulu sidin tiap minggu ada masuk Islam, sudah selesai bari sidin amplop pada yang bersekumpul diberi sidin duit bersekumpul memberi karena sidin gembira. Nah, dan itu pun untuk menggembirakan kepada yang masuk Islam tadi. Kalau yang kenal hendak masuk Islam di sini, nah bisa aja kan? Kita bari karena ini duit banyak sebaiknya senang. Ini bah para kawannya. Nah, itu dia masuk Islam bari duit ya. Nah, turun pulang, ada pulang katanya hendak masuk Islam pulang. Nah, itu. Jadi makna dua kalimat syahadat itu wajib diketahui, dan mengetahui segala rukun Islam. Tahu seperti Anda rukun Islam berapa? Rukun Islam ada 5 rukun Islam. Pertama mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalaman. Ketiga berpuasa bulan Ramadan. Keempat membayar zakat bilanya ada zakat, ada duitnya dia panggil lah. Ada duitnya mana zakat. Yang kelima naik haji ke Baitullah, mana ada duitnya juga. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ke-5 rukun Islam tadi. Amin. Itu rukun Islam. Dan rukun iman wajib juga kita mengetahuinya. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, percaya mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak, yang wajib disembah. Yang kedua mengakui bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai para malaikat. Itu rukun apa tadi? Rukun iman. Yang ketiga rukun iman adalah mempercayai kepada Rasul, percaya bahwasanya Allah Ta'ala mengirim Rasul-Rasulnya kepada hamba-hambanya. Rasul itu daripada kalangan manusia, dan lelakiannya Rasul adalah kadabinian. Berapa? Yang keempat, yang pertama tadi percaya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua percaya beriman kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada Rasul. Yang keempat percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Yang kelima percaya dengan terjadinya hari kiamat dan ada alam akhirat, pembalasan kepada hamba-hambanya. Bilanya berbuat kebaikan dibalas surga, berbuat kejahatan maka dibalas dengan neraka. Yang keenam
percaya dengan qada dan qadar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun iman. Insyaallah kita pelajari dulu. Ini sebelum kita pelajari fikih, Sidin mencantumkan ya, ma'andap tentang rukun Islam dan rukun iman, karena ini kewajiban bagi kita. Setelah itu lalu tentang ilmu fikih, tentang ibadah. Jadi Sidin jelaskan satu persatu dan menyungguhkan dengan hati akan segala i'tiqad di dalamnya. Jadi kita ini diberi oleh Allah Ta'ala harus beriktiqad, harus meyakini di dalam hati kita seyakin-yakinnya, jangan ada keraguan, yaitu di dalam mengenal Allah Ta'ala. Yakin kita bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan kita yang menjadikan kita, dan sidinnya ada, sidinnya laisa kamislihi syai'un, kada kawa diumpamakan adanya, tetapi sidinnya ada, hanya sidin yang tahu akan zat sidin. Sidin selalu melihat, mendengar kepada hamba-hambanya. Didengar sidin kita dudukan, didengar sidin, dilihat sidin, dan sidin juga menghendaki, karena sidin bersifat iradah, bersifat qudrat, bersifat ilmu. Dan mengenal segala pesuruhnya, ya insyaallah kita disuruh akan mengenal segala pesuruh Allah. Siapa? Itu Rasul-Rasulnya, supaya menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita supaya Sidin menjadi Islam yang sempurna, Islam yang benar-benar, Islam yang sebenar-benarnya, daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk surga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Jangan, naudzubillah min dzalik nih, jangan sampai kita merasai api neraka walaupun sedetik, jangan langsung aja masuk surga diberi hisab. Amin. Jadi mudah-mudahan kita banyak dosa, kita minta ampun dari Tuhan, kita bertaubat. Nah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, diampuni Tuhan aja, asal kita bertaubatnya sebelum roh kita di tenggorokan. Amal sudah di tenggorokan roh kita, kada diterima Tuhan kita taubat kita. Nah, jadi kita masih hidup, belum sampai di tenggorokan roh kita, ayo kita bertaubat daripada dosa-dosa. Dan jangan sampai matahari karena timbul di sebelah barat, itu karena kada diampuni Tuhan dosa-dosa. Jadi karena di akhir zaman, tanda akhir zaman, matahari karena timbulnya pernah satu hari timbul di sebelah barat. Di mana sebelah barat? Sebelah barat di sana lah. Kalau timur di sana. Jadi sekarang ini matahari timbulnya di sebelah timur, tenggelam di barat. Karena di akhir zaman matahari ada timbul di sebelah barat. Nah, waktu itu kada lagi diterima Tuhan taubat bilanya bertaubat. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi, kita belum bertaubat lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Ini sebagai muqaddimah atau pendahuluan daripada kitab fikih karangan Syekh Jamaluddin ini. Mudah-mudahan kita seberataan diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan diakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat mengata la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi wa ali nabi al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعله أوسل وهدي وبلغ وتقبل آمين ورعنا من أنواع الخير في هذا المجلس المبارك هادية واصلة آمين وبركة شاملة ثم نقدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين آمين خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد أحسن بن عبد الوهاب البنجري وخصوصا إلى روح الشيخ مفتي جمال الدين بن الشيخ محمد البنجري وخصوصا إلى روح شيخنا الشيخ محمد زين بن الغني البنجري وخصوصا إلى روح هذه وأجله بأمة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم الى ارواح جميع مشايخنا ثم الى ارواح والدينا وقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والراحمين هم من امر رسولهم من جلد منا اليهم اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا واياهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا غرامي يا ربي سيدنا واغفر لنا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين بلغ المسلمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد